Amitofo, selamat malam. Sekarang Su akan menjelaskan kisah-kisah orang kaya yang mau berdana, tapi terakhir sewaktu dia telah meninggal selama 10 tahun lebih dia tidak bertuniba lahir. Tapi setelah salah satu kudanya itu mati, dia bertuniba lahir bersama kudanya. Bagaimanakah kisahnya? Ini Suhu baru dengar, baru lihat. Suhu rasa ini kisahnya sangat menarik. Jadi Suhu ingin share kepada kita semua bagi yang tertarik. Bagi yang tidak tertarik, di skip saja, tidak mengapa. Jadi ini tentang kisahnya, ini tentang pokok pemikirannya apa? Tentang Fu Pao. Hoki atau apa, keberuntungan atau karma baik. Kita tahu hidup kita ini kan sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, kita ada berapa kekayaan, keberhasilan, apakah tubuh kita sehat, sempurna atau ada yang cacat, panjang umur atau pendek umur, kehidupan kita bahagia atau tidak, tercukupi atau kekurangan, pekerjaan kita, tentang pekerjaan kita, tentang latar belakang, tentang keluarga, semuanya ini berhubungan dengan Fu Pao. Fu Pao itu tadi fu itu karma. Karma ini pau ini apa? Balasan karma. Jadi balasan karma ini kita terima dalam bentuk apa? Dalam bentuk fisik kita, dalam bentuk pengetahuan kita, dalam bentuk keluarga kita, dalam bentuk segala sesuatu. Orang yang kita ketemui, pekerjaan yang kita lakukan, anak istri kita, semuanya itu berdasarkan karma dan jodoh kita. Jadi kalau kita ingin hidup kita memuaskan, keluarga kita bahagia, usaha kita berhasil, tubuh kita sehat, usia kita panjang, kita mau kemasyhuran, kecantikan, ketampanan, kita mau nama baik, kehormatan, kita mau kekayaan, kita mau segala sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, itu membutuhkan Fu Pao, karma baik yang sangat-sangat banyak. Jadi diumpamakan itu seperti kita memiliki tabungan di bank. Kalau tabungan kita di bank itu sangat banyak sekali, sewaktu kita ambil, kita bisa menikmatinya. Tapi jika tabungan kita sedikit tidak cukup untuk kita habiskan, maka kita akan kekurangan, kita akan menderita. Seperti apa? Kekurangan makan, kekurangan pakaian, pangan, kekurangan apa saja yang kita usahakan mungkin sulit untuk berhasil. Jadi ini adalah Fu Pao. Jadi ceritanya ini bagaimana kita agar bisa menambah, mengumpulkan karma-karma baik ini makin banyak. Mungkin ada yang berkata, oh kalau begitu kita lakukan saja kebajikan sebanyak-banyaknya. Kita berdana, membantu orang susah, kita orang sakit kita bantu, ke panti jompo, mendirikan rumah ibadah, segala sesuatunya kita lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan karma baik. Jadi mungkin pemikiran pada umumnya kita berpikir begitu. Baik, kita dengarkan satu cerita ini adalah cerita yang tercatat di sejarah. Jadi pada zaman Song, dinasti Song itu ada satu orang kaya, orang yang sangat kaya, dan dia suka mendengarkan dharma. Dia sering pergi ke satu vihara besar sana, mendengarkan penjelasan tentang Sutra Intan Jingkang Jing. Karena dia pergi ke sana, ada satu jarak, dia membawa tukang kudanya. Jadi tukang kudanya dia bawa ke sana, dia mendengarkan. Jadi tukang kudanya ini daripada tunggu nggak ada kerjaan, dia pun sambil mendengarkan, duduk di paling belakang, mendengarkan. Jadi tukang kuda dengan majikannya ini bersama-sama mendengarkan Dharma
Cinkang Cingpin Sutra Intan. Tukang kuda ini sangat tertarik pada perkataan penjelasan dari master tersebut. Dia merasa sangat gembira mendengarkan Dharma, sangat bersukacita. Tapi karena dia ada tukang kuda dan dia tidak bisa bercerita membahas Dharma ini kepada majikannya, mana ada majikan yang mau mendengarkan kata-kata tukang kuda yang membahas tentang Dharma. Jadi tukang kuda ini karena saking inginnya dia sharing, karena merawat kuda, banyak kuda itu dia anggap seperti anaknya. Dia banyak membabarkan apa yang dia dengar, dia ulang lagi kepada kuda-kudanya dan membahas tentang pemikirannya. Jadi bertahun-tahun demikian, sehingga ada anak kuda yang baru lahir pun dia ceritakan tentang isi dari Sutra Intan ini sampai bertahun-tahun. Pada suatu hari majikan ini sakit keras karena majikan ini sedikit banyak dia mendengar, masuk juga Dharma itu, meskipun dia tidak terlalu mengerti, tidak terlalu melaksanakan isi Dharma itu. Mungkin dia mengerti tapi dia tidak melaksanakan, misalnya berdana. Majikan ini sangat pelit sekali. Pemikirannya setiap hari mencari uang, buka mata, tutup mata, mencari uang, pagi buka mata mencari uang, malam tinggal tidur. Dia pergi ke vihara bukan karena ingin belajar Dharma, hanya di sana di vihara tempatnya tenang, damai, dan tidak perlu mengeluarkan duit karena dia tidak pernah berdana di vihara itu. Jadi suatu hari ini si majikan ini sakit. Dia berpikir, ini ada guru master yang berkata, kalau kita misalnya sakit, kita boleh berdana banyak membantu orang biar penyakit kita bisa sembuh, biar dapat sinsai, dapat dokter yang baik. Saya berdana supaya apa? Supaya karma baik saya bertambah, biar tubuh saya jadi sehat, ketemu dokter yang baik. Jadi dia berdana mulai berdana ke vihara, memberi makan kepada orang miskin, membantu orang, berdana. Tapi tidak lama gimana? Majikan ini meninggal. Terus ini karena ini kepala keluarga yang meninggal, usaha dia lama-lama, dagangan dia lama-lama, toko dia lama-lama jatuh. Mulai bangkrut. Terakhir ini tukang kebunnya ini terakhir dipecat karena sudah bangkrut. Ini setelah dipegang oleh anak-anaknya, sudah bangkrut. Jadi dipecat itu dia mungkin 2-3 bulan itu tidak ambil gaji, jadi dia merasa sedih. Tapi karena dia merasa tidak ambil gaji, dia membawa kuda-kuda kecil yang dulu dia rawat itu, dia ajari Dharma itu, dia membawa kuda kecil ini sebagai bayarannya. Jadi kuda ini ikut dia. Tak seberapa lama kuda ini pun meninggal. Ini si tukang kuda ini merasa sangat sedih sekali, karena dia tidak punya keluarga lain. Dia sudah menganggap kuda kecil ini yang sudah besar, sudah 10 tahun bersamanya ini sebagai anaknya. Jadi setelah beberapa hari kudanya meninggal, si tukang kuda ini terakhir juga meninggal. Tapi karena dia baru meninggal, tukang kuda ini tidak mengetahui bahwa dia sudah meninggal. Dia berjalan-jalan dari jauh, dia melihat kudanya. Dia merasa sangat senang. Dia lupa bahwa kudanya sudah meninggal. Dan ketika dia melihat kudanya, dia bilang, di mana kamu? Aku mencarimu susah sekali. Di mana? Sudah beberapa hari aku tidak melihatmu. Jadi dia kudanya itu tidak berbicara apa-apa, cuman terus berjalan. Jadi karena tukang kuda ini sayang sama kuda, dia mengikuti. Lupa berjalan, kenapa tiba di rumah bosnya dulu, majikannya dulu yang pelit itu yang meninggal, sudah 10 tahun lewat meninggal. Jadi majikan ini masih di depan rumah. Ini sudah jam berapa ini, kok belum ada yang buka pintu untukku? Aku mau cepat ambil catatan, terus mau buka toko. Ini sudah jam berapa? Ini kalau toko aku belum buka, aku rugi berapa ini?
Jadi dia masih mengomel-ngomel, masih masih sangat terikat terhadap kekayaannya. Pemikirannya selama 10 tahun lewat ini semenjak dia meninggal ini adalah apa? Tentang uang. Jadi sebelumnya dia itu berdana itu bukan apa? Bukan untuk menolong orang lain, hanya demi untuk meringankan beban sendiri saja. Nanti Suhu sambung lagi karena hanya 10 menit.